Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara, hari ini 16 April 2026 di depan gedung DPR, suara-suara yang selama ini dianggap pinggiran akhirnya bergema lantang. Bukan sekedar aksi, bukan sekedar kerumunan, ini adalah tuduhan, ini adalah kemarahan, dan mungkin ini adalah titik balik. Nama Joko Widodo kembali menjadi pusat badai, bukan soal kebijakan, bukan soal ekonomi, tetapi sesuatu yang lebih mendasar, lebih sederhana, dan justru karena itu lebih berbahaya, yaitu kejujuran. Para demonstran datang dari berbagai daerah, mereka membawa satu tuntutan yang sama, yaitu tunjukkan kebenaran dari ijazah Bung Jack. Dan yang terjadi di sana tidak bisa lagi dianggap angin lalu. Sebelum kita masuk ke analisis mendalam yang mungkin akan membuat sebagian dari kalian tidak nyaman, saya ingin kalian melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka yakini, dan kenapa mereka begitu yakin. Tonton cuplikan berikut ini dan putuskan sendiri apakah ini sekedar teori atau sesuatu yang lebih besar sedang disembunyikan. Silakan menyaksikan. Tanggal 15 dan 16 April kami berhasil menggubuk rumah Jokowi, yang dimana sebelumnya Jokowi tidak pernah bergeming soal ijazah itu. Ketika tanggal 16 barulah Jokowi bergeming, dan itu adalah salah satu pintu masuk kami untuk membongkar ijazah palsu Jokowi. Ijazah palsu Jokowi itu saya nyatakan dibuat di pasar pramuka. Baik, kita sudah melihatnya ya, narasi yang dilontarkan oleh para demonstran dari suara mereka sendiri. Ada emosi, ada keyakinan, ada kemarahan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang mereka katakan, tapi kenapa mereka sampai pada titik itu. Karena dalam setiap teriakan massa selalu ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kata-kata. Ada rasa tidak percaya, ada kekecewaan yang menumpuk, dan ada satu hal yang perlahan hilang dari ruang publik kita, yaitu kepercayaan. Kita hidup di zaman di mana kebenaran tidak lagi cukup hanya dikatakan, ia harus dibuktikan. Dan ironisnya, semakin sesuatu tidak dijelaskan, semakin besar ruang bagi kecurigaan untuk tumbuh. Di titik ini kita tidak sedang berbicara siapa benar, siapa salah. Kita sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih fundamental, yaitu mengapa sebuah isu bisa hidup begitu lama dan bahkan semakin membesar. Dan disinilah kita masuk ke analisis, bukan analisis yang sekedar reaktif, tapi analisis yang mencoba membedah dari akar kegaduhan ini. Oke, mari kita masuk ke analisis. Mari kita mulai dari hal yang paling dasar, kecurigaan. Ya, tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ia lahir dari celah informasi, celah komunikasi, dan yang paling berbahaya, celah kepercayaan. Seorang filsuf Prancis bernama Michel Foucault pernah mengatakan bahwa kekuasaan dan pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan. Siapa yang menguasai informasi, dialah yang mengendalikan persepsi publik. Sekarang kita tarik ke konteks hari ini. Ketika isu ijazah ini muncul dan terus berulang selama bertahun-tahun, lalu tidak ada penyelesaian yang benar-benar final dan transparan di ruang publik, maka yang terjadi bukan klarifikasi. Yang terjadi adalah spekulasi. Dan di era digital seperti sekarang, spekulasi itu tidak mati. Ia berkembang, ia berevolusi. Ia menjadi kebenaran versi masing-masing. Seorang filsuf bernama Jürgen Habermas ya berbicara tentang ruang publik, public sphere ya, sebuah ruang di mana warga negara berdiskusi secara rasional. Tapi pertanyaannya, apakah ruang publik kita hari ini masih rasional atau sudah berubah menjadi arena teriak-teriakan tanpa titik temu? Karena yang kita lihat tadi di lapangan itu bukan diskusi ala seminar kampus. Itu bukan forum ilmiah dengan moderator dan catatan kaki. Itu emosi yang meledak. Dan jujur saja, emosi tidak butuh data yang sempurna untuk tumbuh. Ia hanya butuh satu hal, yaitu ketidakjelasan.
Nama Joko Widodo dalam konteks ini menjadi simbol. Simbol dari kekuasaan, simbol dari negara, dan ketika simbol itu dianggap tidak transparan, maka serangan tidak lagi bersifat personal. Ia berubah menjadi krisis kepercayaan terhadap sistem. Itulah kenapa tuntutan tidak berhenti di satu orang. Tadi kita dengar sendiri mereka juga menyebut institusi seperti Kepolisian Republik Indonesia, KPK, bahkan mendorong keterlibatan Prabowo Subianto. Kenapa? Karena ketika kepercayaan pada satu titik runtuh, publik akan mencari titik lain untuk bersandar. Di sini kita masuk ke pemikiran klasik. Sokrates pernah berkata, yang paling berbahaya bukanlah kebohongan, tetapi keyakinan bahwa kita sudah tahu kebenaran. Dan ini menarik, karena di satu sisi para demonstran yakin bahwa mereka benar. Di sisi lain negara juga merasa tidak perlu menjawab semua tuduhan. Hasilnya, dua keyakinan yang sama-sama kuat bertabrakan di ruang publik. Ini seperti dua orang berdebat di warung kopi, yang satu bilang, gue punya bukti. Yang satu lagi bilang, nggak perlu gue buktiin. Akhirnya apa? Bukan selesai, saudara-saudara, yang ada masalah nambah satu meja lagi yang ikut ribut. Dan disitulah kita hari ini bukan lagi soal ijazah semata, tapi tentang bagaimana sebuah isu kecil bisa menjelma menjadi krisis kepercayaan nasional. Pertanyaannya sekarang, apakah ini murni soal fakta yang belum terungkap? Atau ini sudah masuk ke wilayah yang lebih dalam, yaitu psikologi massa dan kebutuhan manusia untuk percaya pada sesuatu. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal kenapa sesuatu bisa terasa benar, bahkan sebelum dibuktikan. Filsuf Jerman bernama Friedrich Nietzsche pernah mengatakan tidak ada fakta, yang ada hanyalah interpretasi, ya. Kalimat ini berbahaya karena kalau ditarik ke realitas hari ini, maka kebenaran bukan lagi sesuatu yang tunggal, melainkan sesuatu yang diperebutkan. Lihat apa yang terjadi dalam aksi tadi. Bagi para demonstran, narasi tentang ijazah itu sudah menjadi kebenaran. Saya mengutip dari Bung Roy ya. 99.9% palsu. 99,9% palsu menurut keyakinan Bung Roy dan kawan-kawan. Bukan karena semuanya sudah terbukti secara hukum, tetapi karena narasi itu konsisten, berulang, dan terasa masuk akal bagi mereka. Dan disinilah kita bertemu dengan pemikiran Gustav Le Bon. Ya. Le Bon menjelaskan bahwa dalam kerumunan manusia tidak lagi berpikir sebagai individu rasional. Mereka berubah menjadi satu entitas emosional. Oke, demo itu ya, kerumunan ini. Logika menurun, perasaan meningkat, dan satu ide bisa menyebar seperti api di musim kemarau. Makanya kalau sendirian kita mikir, ah masa sih? Tapi begitu di tengah masa yang banyak, tiba-tiba berubah jadi ini pasti benar. Karena banyak yang mendukung. Padahal datanya sama, yang beda cuma jumlah orang di sekitar kita. Tapi jangan salah. Ini demo bukan berarti para demonstran otomatis salah. Tidak sesederhana itu kawan. Karena dalam banyak kasus sejarah, justru suara-suara seperti inilah yang pertama kali mengungkap sesuatu yang disembunyikan. Masalahnya bukan pada mereka bersuara, tapi pada bagaimana negara merespon suara tersebut. Di titik ini kita kembali ke konsep kekuasaan. Ketika sebuah isu terus dibiarkan menggantung, tanpa klarifikasi yang benar-benar memuaskan publik, maka yang lahir bukan ketenangan. Yang lahir adalah narasi tandingan. Dan narasi tandingan ini tidak perlu bukti sempurna. Ia hanya butuh satu hal, yaitu ruang kosong. Dan ruang kosong itu hari ini diisi oleh berbagai versi kebenaran. Ada versi negara, versi aktivis, versi media, dan versi netizen. Semua merasa paling benar, semua merasa punya data, dan semua saling meniadakan. Ini seperti grup WhatsApp keluarga, yang satu kirim ini fakta, yang lain balas itu hoax, yang terakhir kirim stiker. Dan tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang benar. Filsuf Yunani yang bernama Plato pernah membuat alegori gua namanya ya. Manusia di dalam gua hanya melihat bayangan di dinding dan mengira itulah realitas. Jadi ketika ada satu orang keluar dan melihat dunia nyata, lalu kembali untuk memberitahu yang lain, ia justru dianggap gila. Sekarang pertanyaannya,
Dalam isu ini siapa yang berada di dalam gua? Dan siapa yang sudah melihat keluar? Atau jangan-jangan kita semua masih di dalam gua yang sama, hanya menonton bayangan yang berbeda. Di titik ini perdebatan bukan lagi soal ijazah. Ini sudah menjadi pertarungan narasi, pertarungan kepercayaan, dan pada akhirnya pertarungan tentang siapa yang berhak mendefinisikan kebenaran. Dan mungkin yang paling mengkhawatirkan bukanlah siapa yang benar, tapi fakta bahwa kita sebagai bangsa semakin sulit untuk sepakat tentang apa itu kebenaran. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita sudah melihat, kita sudah mendengar, dan kita sudah mencoba memahami. Apa yang terjadi di depan gedung DPR hari ini bukan sekedar aksi. Ini adalah cermin tentang bagaimana rakyat berbicara, cermin tentang bagaimana kepercayaan dibangun dan diruntuhkan, dan yang paling penting, cermin tentang kondisi kita hari ini sebagai bangsa. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh berbeda keyakinan, tapi satu hal yang tidak boleh hilang, keberanian untuk mencari kebenaran. Karena tanpa hal tersebut, negara ini hanya akan dipenuhi oleh narasi, tanpa pernah benar-benar tahu mana yang nyata. Apa yang disampaikan oleh para demonstran hari ini, ya, Roy Suryo, Rustam Effendi, dan kawan-kawan lainnya adalah suara yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Bukan berarti semuanya benar, tapi juga tidak bisa langsung dianggap salah. Karena dalam demokrasi, suara rakyat sekecil apapun tetap harus didengar. Dan kepada mereka yang memiliki kekuasaan, ingat satu hal sederhana. Semakin lama sebuah pertanyaan dibiarkan tanpa jawaban, semakin besar kecurigaan yang akan lahir. Negara tidak dibangun hanya dengan kekuasaan. Negara dibangun dengan kepercayaan. Dan kepercayaan tidak bisa dipaksa. Ia harus dibuktikan. Mungkin hari ini kita belum menemukan jawaban, ya, asli atau palsunya. Tapi satu hal yang pasti, pertanyaan itu tidak akan hilang. Ia akan terus ada, ia akan terus tumbuh sampai suatu hari kebenaran benar-benar berdiri di depan kita tanpa bayangan. Saya Orasi Kritis bukan untuk membuat kalian setuju, tapi untuk memastikan kita semua tetap berpikir. Tetap waras, tetap kritis. Sampai jumpa di orasi berikutnya.